Alam semesta begitu luas dan penuh keajaiban. Sains terus mengungkap rahasia-rahasia tentang keberadaan planet lain. Namun, benarkah kita sendirian di alam semesta ini? Mari kita telusuri petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Para astronom tak lagi mempertanyakan apakah ada kehidupan lain di alam semesta. Pertanyaan yang ada di benak mereka sekarang adalah kapan kita akan menemukannya. Banyak astronom optimis bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan di dunia yang jauh tersebut, mungkin dalam beberapa tahun mendatang. Dan seorang ilmuwan yang memimpin misi ke Jupiter bahkan mengatakan akan mengejutkan jika tidak ada kehidupan di salah satu bulan es di planet itu. Teleskop luar angkasa James Webb milik NASA baru-baru ini mendeteksi petunjuk menggiurkan mengenai kehidupan di sebuah planet di luar tata surya kita, dan masih banyak lagi dunia yang bisa dilihat. Kita hidup di alam semesta yang tak terbatas dengan bintang dan planet yang tak terbatas. Sudah jelas bahwa kita bukanlah satu-satunya makhluk cerdas di luar sana, kata Profesor Catherine Hymans dari astronom kerajaan Skotlandia. Bagaimana kehidupan di planet lain menurut Al-Quran? Apakah ada makhluk hidup seperti manusia yang berada di planet-planet Allah yang jumlahnya sangat banyak dan luas? Kalau ada, apakah Al-Quran juga berlaku pada mereka sebagai hukum seperti manusia di bumi? Bukankah dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pembawa rahmat seluruh alam? Kalau tidak ada, apa rahasia Allah menciptakan jagat raya yang sangat luas ini, namun hanya bumi yang kecil ini yang berpenghuni makhluk hidup? Dalam Al-Quran terdapat sekian banyak ayat yang menggunakan kata as-samawat, yakni banyak langit, sambil menyebutkan kata man yang biasanya digunakan untuk makhluk berakal. Misalnya firman Allah yang berbunyi, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa kepada Allah bertasbih siapa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya? Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surah An-Nur ayat 41. Ayat semacam ini menunjukkan bahwa di langit pasti ada makhluk ilahi yang juga berakal. Salah satu di antara mereka adalah malaikat. Bahkan secara tegas Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 29 menyebut adanya dabat, yakni makhluk melata di langit dan bumi. Allah berfirman, "Dan di antara ayat-ayat tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya." Ayat ini dan semacamnya dijadikan alasan oleh sebagian orang tentang adanya makhluk hidup selain malaikat di langit. Namun demikian, kita tidak dapat memastikan bagaimana keadaan mereka dan sifat-sifatnya. Saya juga tidak bisa mengetahui apakah mereka juga wajib menjalankan tuntunan Al-Quran atau tidak. Saya cenderung memahami bahwa Al-Quran yang diturunkan pada dasarnya buat manusia dan jin, tetapi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang menjadi rahmat bagi seluruh alam merupakan satu hakikat yang secara tegas difirmankan Allah. Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107.
Apabila memang ada kehidupan di atas sana, maka di manakah mereka dapat ditemukan? Tebakan kita pertama adalah di planet-planet yang ada di sana, di bumi-bumi yang ada pada galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Al-Quran menjelaskan fenomena tersebut pada surat At-Talaq ayat 12 yang menyatakan, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Dengan demikian, karena terdapat jutaan galaksi, maka Allah juga menciptakan miliaran bumi tersebar di alam semesta. Sedangkan kata bumi yang digunakan di sini menunjukkan planet yang mempunyai kehidupan dengan berpegang pada pernyataan Al-Quran dan sedikit bukti yang diperoleh ilmu pengetahuan. Kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa makhluk di luar angkasa memang ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan dapat menemukannya? Allah memberikan indikasinya pada surah Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Indikasi ini memberikan harapan bahwa suatu ketika kita akan dapat bertemu dengan kehidupan di luar planet bumi. Yang pasti adalah Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main. Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. Dan Allah tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 39. Sobat True Stories, alam semesta ini bagaikan sebuah perpustakaan raksasa yang penuh dengan pengetahuan. Mari kita jadikan diri kita sebagai pembaca yang aktif, terus mencari tahu dan menggali pengetahuan. Siapa tahu kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan alam semesta. Menurutmu, apakah kita akan menemukan kehidupan di planet lain? Tulis di kolom komentar ya.